Selamat pagi, selamat bertemu kembali dengan saya yang sudah 2 kali ini ke sekolah ini untuk mendampingi Ibu Tuti Handayani dalam pelaksanaan program Guru Penggerak. Senang sekali pagi ini bisa bertemu dengan Bapak Ibu di ruangan ini, dan ini adalah kesempatan yang langka ya, termasuk langka karena dari rangkaian program Guru Penggerak untuk diskusi bersama dengan Bapak Ibu juga belum tentu ada. Dan di pendampingan individu yang kedua ini ada kesempatan kita berdiskusi dengan Bapak Ibu yang nanti akan dipimpin oleh Ibu Tuti Handayani. Izin memperkenalkan diri, saya adalah Bumi Nawanti. Saya sehari-hari bertugas di SMA Negeri 1 Pringsewu, dan untuk program Guru Penggerak Angkatan 9, saya ditugaskan menjadi pengajar praktik yang mendampingi Ibu Tuti Handayani dalam melaksanakan program. Baik Bapak Ibu, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama berdiskusi. Tujuan diskusi kita adalah untuk mendiskusikan cita-cita atau visi dari Bapak Ibu sebagai pembina, kemudian pembimbing dari anak-anak di sekolah ini. Jadi mendiskusikan cita-cita Bapak Ibu untuk murid-murid Bapak Ibu di sekolah ini kedepannya mau seperti apa, atau biasa yang disebut dengan mendiskusikan visi dari sekolah ini. Sangat dimohonkan nanti Bapak Ibu bisa memberikan usulan, jadi ikut aktif berdiskusi pada kesempatan ini untuk mengusulkan kira-kira apakah visi sekolah yang sudah ada sudah sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian kalau sudah, Bapak Ibu juga nanti bisa memberikan ide atau prakarsa perubahan berkaitan dengan kegiatan dan juga tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mencapai cita-cita atau visi sekolah. Demikian Bapak Ibu, nanti Ibu Tuti akan memimpin dalam diskusi ini. Mungkin itu pengantar dari saya. Saya akan menyerahkan langsung kepada Ibu Tuti untuk memimpin diskusi ini. Silakan Ibu Tuti. Baik, terima kasih Ibu. Izin berdiri ya Bu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Tapi pun sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan pada saya untuk memandu acara diskusi pada siang hari ini. Dan yang terhormat Ibu Bumi Nawanti selaku pengajar praktik, juga mohon izin Ibu, hari ini kepala sekolah kami belum bisa membersamai karena sedang ada keperluan di Lampung Timur. Baik, Bapak Ibu, pada hari ini kita akan bersama-sama yaitu berdiskusi tentang visi dan prakarsa perubahan di sekolah, yang dimana selama ini perlu kita ketahui bersama, mungkin kurangnya ada komunikasi keterlibatan kita untuk membuat visi sekolah. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita memasuki pembahasan diskusi tentang visi ini, saya mau sedikit bertanya dulu dengan Bapak Ibu. Bapak Ibu masih ingat waktu Bapak Ibu masih kecil pernah diberikan pertanyaan tentang sebuah cita-cita? Pernah ya Pak?
Dan pertanyaan itu yang diajukan seperti ini, mau jadi apa jika sudah besar? Itu sudah pasti, kita pasti ditanya itu. Dan saya yakin Bapak Ibu waktu itu memiliki cita-cita yang luar biasa. Mungkin ada yang jadi dokter, mungkin ada yang jadi tentara, ada yang jadi guru, ya. Nah, pada masa itu sebagian besar dari kita menjawab dengan percaya dirinya dan menjawab dengan sangat bersemangat tentang profesi yang akan digeluti di masa mendatang. Padahal kita tahu cita-cita itu bisa tercapai atau tidak. Jadi Bapak Ibu, seperti itulah visi. Nah, atau gini Bu, visi itu ibarat kita melihat sebuah lukisan yang lengkap pada kanvas yang kosong. Jadi bisa ya Ibu terbayang di situ ya seperti apa visi ya. Nah Bapak Ibu, jadi visi itu adalah tujuan perubahan dasar yang dilakukan secara konsisten. Perubahan dasar yang dimaksud di sini itu budaya sekolah yang terbentuk dari kebiasaan seluruh warga sekolah. Contohnya Contohnya ini saja, pembiasaan positif. Nah, itu bisa diawali dari situ. Jadi, perubahan itu sendiri perlu diprakarsai oleh seseorang ataupun sekelompok orang. Nah, hal ini patutnya siapa Bapak Ibu? Untuk melakukan perubahan ini. Siapa Bapak Ibu? Kita, guru. Gurulah yang bisa merubah itu sendiri, ya. Nah, jadi nanti di sini ada beberapa kalimat penumpang yang akan kita lengkapi bersama dengan tema cita-cita untuk murid. Nah, di sini Bapak Ibu, kita sharing diskusi sambil curhat sambil refleksi juga. Refleksi di mana selama ini pembelajaran yang sudah kita lakukan bersama seperti apa, apakah sudah berjalan sesuai yang kita harapkan, sedangkan apakah kita tahu keinginan murid seperti apa dan impian kita terhadap murid itu seperti apa. Bapak Ibu pasti punya impian, memimpikan sekolah yang seperti apa. Coba sedikit saja saya bertanya, di antara Bapak Ibu ada tidak terbayang sebuah impian sekolah yang sangat Bapak Ibu impikan? Itu sekolah yang seperti apa? Sedikit saja, seperti apa Bu Desi? Gambaran Bapak Ibu menginginkan sekolah kita itu seperti apa? Sedikit saja, satu kalimat saja. Ingin sekolah seperti apa? Atau memimpikan murid yang seperti apa? Gimana? Cerdas, pasti cerdas. Gimana? Berkarakter. Bapak Ibu yang lain? Kreatif. Wah, keren ini Bu Umi. Nah, di sini nanti ada beberapa kalimat penumpang yang akan Bapak Ibu isi. Kita have fun aja, ngalir sesuai dengan apa yang kita impikan ya. Jadi bukan formalitas saja, tapi benar-benar kita mau memimpikan murid seperti apa. Nanti minta tolong saya dituangkan dalam sebuah tulisan supaya jadi bahan diskusi kita buat merangkai hingga menjadi satu visi yang kuat untuk sekolah kita. Jadi ke depan pada saat pembuatan dokumen 1, insya Allah kita sudah punya kekuatan visi yang sama, yang berangkat dan terbentuk dari keinginan Bapak Ibu semua yang ada di sini. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Oke, nanti pertama kita akan mengisi dari pertanyaan 4 ini. Kita memimpikan murid yang titik-titik, silakan Bapak Ibu nanti tuangkan dalam selembar tulisan, nanti saya sediakan. Terus kemudian nanti akan kita gabungkan ya. Kita akan refleksi, kita akan evaluasi. Saya juga kepengen tahu sih kira-kira keinginan Bapak Ibu, impian Bapak Ibu sama tidak dengan saya. Kita mulai aja dari saya untuk menyingkat waktu ya Bu ya. Boleh 1, boleh 2 ya. Memimpikan murid yang seperti apa sesuai dengan kalimat yang ini.
di papan tulis ya, Bu? Iya. Aku kan ya? Ini ada, saya bawa pakai. Boleh memimpikan 1, boleh 2, boleh 3, nanti boleh ngambil lagi kertasnya. Kalau sudah ada yang ditulis dan siap ditempel, silakan ditempel di pelana. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Di sini Bapak Ibu sudah menuliskan memimpikan murid yang seperti apa. Sini saya akan bacakan satu persatu. Di sini ada yang memimpikan siswa yang unggul dalam prestasi, mantap. Terus kemudian memimpikan murid yang cinta akan lingkungan dan bergotong royong. Kemudian ada yang memimpikan murid yang bertakwa, terampil, berkarakter, cerdas, keren. Ada juga yang memimpikan murid yang cerdas dan kreatif. Kemudian ada lagi berkompetensi dan kreatif, berkarakter dan berakhlak mulia. Luar biasa, beri aku untuk Bapak Ibu semuanya. Saya yakin ini berangkat dari dalam hati yang sangat tulus, benar-benar memimpikan, mengidam-idamkan murid yang seperti ini. Ini sama Bapak Ibu, saya juga memimpikan memiliki murid seperti ini. Kembali lagi, ini kan kita sedang membahas visi ya. Visi itu boleh harapan setinggi-tingginya ya Bu ya. Nah, tinggal nanti kita konsisten tidak dalam prosesnya. Nah, Bapak Ibu, kalau saya lihat dari impian Bapak Ibu tentang murid seperti apa, sebenarnya ini sudah mendominasi dalam sebuah karakter Bu. Karakter yang memang di dalamnya sudah sesuai, mengacu pada profil pelajar Pancasila. Nah, kemudian ada lagi Bapak Ibu pertanyaan. Kita percaya bahwa murid adalah, nah kira-kira Bapak Ibu punya pikiran ya, murid kita ini Bapak Ibu yakin bahwa murid kita ini mungkin punya keistimewaan, keunikan berbeda, ya kan? Terus memiliki bakat, ya, bakat yang seperti apa? Nah, jadi Bapak Ibu itu meyakini murid Bapak Ibu itu seperti apa? Bapak Ibu yakin bahwa murid Bapak Ibu itu seperti apa? Kan dalam satu kelas itu pasti beragam karakter, keunikan, keistimewaan, ya kan? Nah, di situ Bapak Ibu punya keyakinan apa tentang murid kita? Silakan Bapak Ibu tuliskan. Seperti tadi, nanti kemudian ditempel lagi di sini. Iya, ambil spidol.
Ada yang sudah Bapak Ibu? Kalau ada yang sudah, boleh ditempel ke depan lagi. Jadi Bapak Ibu ini punya keyakinan terhadap murid-murid ya yang ada di sekolah kita. Keyakinan apa yang Ibu miliki? Apa seperti yang saya sebutkan tadi kan, dalam satu kelas itu kan biasanya memiliki karakter, keunikan, keistimewaan yang berbeda. Dan itu dengan bakat yang mereka punya itu, saya yakin bisa menjadi individu yang dapat bertumbuh kembang dengan baik. Sudah Pak, silakan Pak. Yang protes nggak ada begini, ada begini, gitu ya. Itu salah satu keunikan yang patut kita yakini bahwa murid-murid itu punya keistimewaan dan keyakinan keunikan yang berbeda. Ini unik Bapak Ibu. Ini dari tadi ada yang satu udah seperti ini, lagi yang kedua seperti ini. Ini salah satu murid yang sangat unik, beda. Kalau unik itu kan dia jadi pembeda ya, pembeda di antara yang lainnya. Jadi dia gimana? Baru sadar ya, oh gitu ya. Dan sebenarnya ini sampel dari pertanyaan yang kedua ini. Kita percaya bahwa murid itu memiliki keunikan yang berbeda. Saya yakin mungkin jika ini terjadi pada murid akan berikan alasan. Coba Ibu, saya mau tahu Ibu kenapa sudah 2 kali alasannya Ibu menulis di posisi berdiri Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu pendamping, yang saya hormati Ibu Putri Handayani dan teman-teman yang SD 1 Baru. Di sini saya nggak nyadar ya, sudah 2 kali kok ternyata lemnya nggak semua. Pikir saya tuh lemnya semua. Akhirnya setelah 2 kali kesalahan ya, kita tahu bahwa oh ternyata lemnya hanya di itu yang untuk nempel gitu. Terima kasih. Ibu masih ingat apa yang barusan Ibu tulis Bu? Saya percaya bahwa murid itu untuk saya anak itu mempunyai kecerdasan yang lebih tanpa penuh kerja keras. Baik, saya akan baca kembali tentang kita percaya bahwa murid kita adalah berbakat dan kreatif. Kemudian kemampuan atau kompetensi di bidangnya. Ya, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa di sini siswa itu bermacam-macam memiliki karakter yang berbeda. Ada keunikan-keunikan, keistimewaan, dan mereka itu memiliki bakat secara yang bakat individu yang saya yakin bisa tumbuh kembang dengan baik. Kemudian ada lagi setiap siswa unik dan memiliki bakat ya, mau bekerja keras, tidak mudah putus asa ya, dengan memiliki jiwa kewirausahaan di sini. Percaya bahwa murid adalah pelajar yang memiliki karakter yang baik dan unik ya.
murid hebat dan memiliki kemampuan dalam pengetahuan dan kreativitas. Ya, beri aplaus untuk Bapak Ibu semuanya. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan lagi karena ada beberapa pertanyaan lagi ya. Sepertinya ada 3 lagi. Di sekolah kita mengutamakan. Nah, di sekolah kita mengutamakan apa Bapak Ibu? Pasti kan mementingkan murid ya. Muridnya seperti apa? Contohnya mungkin seperti yang Bapak Ibu tulis tadi sudah ada di sini semua sebenarnya. Di sekolah kita mengutamakan Bapak Ibu, silakan ditempel di depan bagi yang sudah. Ya, kita akan cek lagi. Di sekolah kita mengutamakan rasa nyaman dalam proses pembelajaran. Kemudian senyum, sapa, dan nasionalisme. Siswa yang punya karakter dan terampil. Di sekolah kita mengutamakan kedisiplinan, kekeluargaan, tanggung jawab, dan kolaborasi yang baik dengan Dewan Guru. Kemudian mengutamakan pendidikan siswa. Jadi ada lagi keberhasilan siswa baik dalam sikap mampu maupun pengetahuan. Oke, beri aplaus lagi buat Bapak Ibu. Keren-keren sekali Bapak Ibu. Di sini sekolah yang kita utamakan, saya lihat dari situ lebih mendominasi pada karakter. Jadi saya ambil kesimpulan untuk dari yang disampaikan yang dituliskan oleh Bapak Ibu tadi, kita lebih mengutamakan pendidikan yang berkarakter ya. Berarti mementingkan pendidikan anak ya. Di sekolah kita ini yang terutama adalah mementingkan atau mengutamakan itu pendidikan anak atau pendidikan karakter. Kemudian ada berapa lagi? Oh, 3 lagi ya. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa
jelasin. Jadi murid di sekolah kita sadar betul bahwa silakan dilanjutkan. Jadi seperti hak anak-anak yang ada dalam sekolah, dalam pendidikan, keterlibatan di pendidikan itu seperti apa, itu lebih ke situ lah sih. Jadi murid di sekolah kita itu sadar betul bahwa mereka memiliki hak apa di sekolah kita ini. Sudah Ibu? Ya silahkan ditempel ke depan Bu. Di atas ya Bu ya. Ya, kita akan cek kembali tentang apa yang sudah Bapak Ibu tulis untuk melengkapi dari kalimat murid di sekolah kita. Sadar betul bahwa pembelajaran itu penting. Pendidikan dan belajar itu penting. Murid di sekolah sadar atas hak dan kewajiban sebagai seorang siswa. Memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan siswa-siswi yang lain. Mereka dididik untuk menjadi putra bangsa yang berjiwa Pancasila. Bahwa siswa sangat berhak atas pendidikan. Betul sekali Bapak Ibu. Beri hapus lagi Bapak Ibu buat Bapak Ibu semuanya. Ya, jadi saya ambil garis besarnya di sini. Dari apa yang sudah Bapak Ibu tuliskan di sini, lebih mendominasi bahwa siswa atau murid-murid kita memiliki hak pembelajaran, mendapatkan pengetahuan ilmu yang memang layak mereka dapatkan dari situ. Nah ya, jadi seperti ini tadi sudah hampir sama semua memiliki hak dan kewajiban. Jadi di sini yang dimaksud di sini hak mereka mendapatkan pembelajaran yang layak seperti itu kan Bapak Ibu? Ya. Keren. Lanjut ya Bapak Ibu ya. Kita warga di sekolah ini yakin untuk, di sini kita warga sekolah ini yakin untuk seperti apa maksudnya, untuk Bapak Ibu membimbing dan menuntun siswa kita. Jadi warga di sekolah ini kita semua ya, kita semua warga sekolah ini yakin untuk seperti kembali lagi ke tupoksi kita. Ya menuntun murid, iya boleh, membimbing, boleh. Warga kita, warga di sekolah ini yakin bahwa kita memberikan tujuan apa ke siswa, seperti itulah bahasanya. Jadi lebih ke berpihakan pada murid gitu.
Silakan Bapak Ibu ditambah di depan jika sudah. Kita warga di sekolah ini yakin untuk membentuk dan menciptakan siswa-siswi yang unggul dalam pendidikan. Yakin ilmu yang kita sampaikan ke siswa dapat diterima siswa dengan baik. Membimbing siswa-siswi sesuai dengan tujuan pembelajaran dan tujuan sekolah. Mencerdaskan peserta didik. Dapat membimbing siswa mencapai hak-hak belajar dengan baik. Membimbing siswa menjadi lebih baik lagi dalam hak karakter kreatif. Coba Bapak Ibu sekarang gantian saya ingin dengar langsung dari Bapak Ibu setelah yang saya bacakan ulang ya. Nanti salah satu Bapak Ibu menyimpulkan dari dari yang kalimat kita warga di sekolah ini yakin untuk warga sekolah yakin ilmu yang kita sampaikan ke siswa dapat diterima siswa dengan baik, membentuk dan menciptakan siswa-siswi yang unggul dalam pendidikan, membimbing siswa-siswi sesuai dengan tujuan pembelajaran dan tujuan sekolah. Kemudian ada mencerdaskan peserta didik untuk dapat membimbing siswa mencapai hak-hak belajar dengan baik, membimbing siswa menjadi lebih baik lagi dalam hak karakter kreatif, keterampilan, dan lain-lain. Saya minta salah satu Bapak Ibu yang bersedia untuk menyimpulkan garis besar dari ke-6 impian yang sudah ditulis. Silakan Pak Bu, siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati pendamping, saya hormati Ibu Dewan Guru UPTN Negeri 1 Bungaro. Di sini kita disuguhi sebuah pertanyaan. Kita warga di sekolah ini yakin untuk, dan masing-masing dari Bapak Ibu Dewan Guru mempunyai pendapatnya dan masing-masing. Di sini saya mencoba untuk menarik sebuah kesimpulan dari berbagai macam pendapat Bapak Ibu Guru yang dari sekian itu. Di sini saya mencoba untuk menarik kesimpulan. Kita warga dari sekolah ini yakin untuk membimbing siswa-siswi kita untuk menjadi siswa yang berkarakter, kreatif, inovatif, dan layak untuk mendapatkan hak-hak pendidikan di sekolah ini. Itu mungkin dari saya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Hari. Terima kasih Pak Hari. Ya, benar sekali yang sudah disampaikan atau garis besar dari pendapat Bapak Ibu semua. Jadi di sini memang kita lebih menuntun, membimbing siswa itu karena siswa itu memiliki keunikan dan keistimewaan masing-masing. Jadi kita menuntut sesuai dengan bakat anak, sesuai dengan potensi yang dimiliki anak. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Ya, kita lanjut ke pertanyaan terakhir. Setelah itu nanti kita akan bersama-sama menyimpulkan seperti apa, karena tadi kan banyak tuh dari pendapat dari Bapak Ibu kan. Nah, nanti kita akan sama-sama menyimpulkan. Ya, yang terakhir. Ya, betul. Kita dan warga di sekolah ini paham. Sorry ya. Itu ngetiknya malam. Tanggal 12. Bahwa. Mohon dimaklumi.
Jadi kita dan warga di sekolah ini paham bahwa, jadi lebih ke apa? Kita di warga sekolah ini paham misalnya setiap anak itu memiliki itu apa yang beda ini seperti itu ya. Jadi masing-masing satu sama lain kan pasti ada apa kekurangannya atau saling melengkapi atau seperti apa. Kita dan warga sekolah ini paham. Silakan bagi yang sudah untuk dapat menempel di depan. Kita di warga di sekolah ini paham bahwa setiap murid memiliki potensi yang berbeda yang akan saling melengkapi dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian paham bahwa setiap siswa memiliki bakat dan kemampuan masing-masing. Setiap peserta didik memiliki sifat dan karakter yang berbeda-beda. Anak-anak memiliki karakter dan kemampuan yang berbeda-beda yang membutuhkan pendampingan. Siswa-siswi memiliki kemampuan dan bakat yang berbeda-beda dan saling melengkapi. Siswa memiliki kompetensi yang berbeda sehingga kita wajib membimbing agar siswa mampu mengembangkan kompetensinya. Ya, Bapak Ibu, sini hampir sama semua ya. Tujuannya di sini jadi lebih bahwa kita menyadari ya di sekolah ini bahwa paham siswa-siswi kita atau murid kita itu semuanya memiliki kelebihannya, memiliki keunikan atau di sini tadi memiliki potensi yang berbeda-beda yang saling melengkapi satu sama lain. Itu Bu, saya tarik di garis besarnya dari garis sudah Bapak Ibu tulis. Beri aplaus sekali lagi buat Bapak Ibu semuanya. Nah, Bapak Ibu, dari ke-6 pertanyaan kalimat perumpamaan yang sudah Bapak Ibu lengkapi, keren sekali ya. Di sini nanti akan kita sama-sama menyimpulkan supaya menjadi, ini kan tadi dari ke-6 pendapat ya Bu ya, 6 pendapat yang berbeda. Nah kita akan menyimpulkan menjadi satu tujuan, menjadi satu visi. Ini impian Bapak Ibu banyak sekali loh di sini. Mungkin kalau saya masih cas Pak ya. Casnya ada? Masukin aja kalau mana. Ini tadi kembali ini. Masukin. Oh ya. Jadi Bapak Ibu, ini tadi kan pendapat dari bermacam-macam pemikiran, bermacam-macam impian yang kita berangkat dari awal itu tadi sudah saya sampaikan bahwa
seperti cita-cita ya, saya tanyakan tadi untuk awal pembuka tadi, saya menanyakan tentang sebuah cita-cita. Bapak Ibu dengan percaya dirinya menyampaikan, saya mau jadi dokter, saya kalau sudah besar mau jadi pilot misalnya, ya. Itu dengan percaya diri Bapak Ibu menyampaikan hal itu. Bahkan sangat bersemangat, padahal belum tahu profesi yang akan digeluti itu di masa depan seperti apa. Nah, cuman kembali lagi bahwa visi itu kita ada tujuan perubahan yang memang harus konsisten kita lakukan. Semua bisa tercapai jika kita memang konsisten untuk melewati prosesnya. Nah, Bapak Ibu, di sini tadi kan luar biasa nih, banyak sekali impian Bapak Ibu untuk siswa-siswi kita. Nah, mungkin jika saya kasih kesempatan lagi, pasti Bapak Ibu akan masih banyak lagi impiannya muridnya, Bu. Kok seperti apa itu? Pengennya seperti apa? Pasti masih banyak impian itu. Cuman ini dari atas keterbatasan, kita alhamdulillah juga Ibu, mohon izin ya. Jadi kami itu senang sekali pada hari ini bisa diberi kesempatan, kebetulan eventnya memang tentang visi. Yang selama ini kami memang buta, jadi apa ya, nebeng ya Bu ya, nebeng, nebeng. Jadi memang tidak ada keterlibatan kami dalam membuat visi sekolah. Bahkan kami tidak tahu arahannya mau dibawa kemana ini sekolah ini gitu. Nah, mudah-mudahan dengan perubahan-perubahan kecil yang akan kita perubah bersama. Saya juga di sini Bapak Ibu masih belajar sama-sama. Saya minta kolaborasi dengan Bapak Ibu untuk menggerakkan praktisi di sekolah kita khususnya. Nah, jadi nanti kita sama-sama bekerja sama-sama belajar. Saya pun begitu, tanpa Bapak Ibu juga tidak ada apa-apa, karena saya memang akan melakukan kolaborasi dengan Bapak Ibu dalam membuat agen perubahan di sekolah kita dan ekosistem pendidikan yang ada di sekitar kita. Nah, jadi kalau dari sini tadi sudah kita sampaikan semua impian kita, sekarang tugas kita adalah menyimpulkan tentang visi dari semua impian Bapak Ibu ini. Bahwa Bapak Ibu itu menginginkan, ini kan menginginkan peserta didik ya. Kalau sudah peserta didik yang efektif maksimal, pasti itu ujungnya untuk sekolah, untuk pendidikan. Nah, jadi mari sama-sama coba Ibu simpulkan dari yang Bapak Ibu pahami dari sekian banyaknya opini dari teman-teman. Kalau dibuat dalam satu visi, tujuan, keinginan kita, impian kita, itu apa? Nah, jadi nanti kita sama-sama, atau langsung saja kita sama-sama rumuskan, kita sama-sama simpulkan. Tapi menyimpulkan ini kita penuh pertimbangan juga, tapi tidak mengurangi dari apa yang sudah kita harapkan. Karena ini kedepannya adalah yang akan menjadi visi kita, tujuan kita. Nah, jadi kalau boleh saya meminta dari Bapak Ibu, ada yang bisa menyimpulkan dari apa yang sudah Bapak Ibu tulis di sini untuk merangkai sebuah visi di sekolah kita. Saya minta Ibu senior dulu. Bu, bisa tak tolong sumbang pikirannya, nggak apa-apa. Nggak, kita kan sharing aja Bu. Nanti bukan itu, nanti kita akan kupas lagi hingga menjadi satu visi yang memang sesuai dengan Bapak Ibu inginkan di sini. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Minawati yang saya hormati, kepada Ibu Tuti yang saya hormati, pada rekan-rekan yang saya hormati. Baiklah, sebelumnya saya mohon maaf nanti kalau dalam perumusan visi misi ini belum seberapa bagus atau paham lah ya. Ini menurut yang saya tangkap atau saya wujudkan rangkaian dengan kalimat. Adapun kesimpulan dari visinya adalah membimbing siswa untuk mencapai kompetensi sehingga siswa memiliki kreativitas, sehingga siswa memiliki karakter, kreativitas. Aduh ini mohon bantuan untuk yang lain mungkin. Oh iya ya. Tapi kita ingin mewujudkan apa untuk iya. anak-anak ini? Atau wujudnya siswa yang seperti apa yang diinginkan? Iya. Oke, ingin mengharapkan siswa ini memiliki karakter, potensi,
sehingga mampu bersaing di kehidupan di era sekarang gitu. Iya, jadi mengikuti kodrat zaman lah ya. Demikian, mohon maaf apabila kesimpulan dari visi misi ini masih berantakan. Terima kasih Bu, tepuk tangan dulu buat Ibu. Lanjut, saya minta pendapatnya Pak Hari. Baik, terima kasih. Di sini juga saya memiliki satu kesimpulan dari berbagai pendapat Bapak Ibu guru. Di sini saya memiliki kesimpulan itu siswa-siswi yang berakhlak mulia dan memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Tepuk tangan. Terima kasih Pak Hari. Dari Bu Desta, coba Bu pengen dengar Ibu punya visi seperti apa setelah Kasih menyimpulkan dari Bismillah. Kalau menurut saya, kesimpulan yang saya ambil di sini adalah sekolah dapat menjadi tempat sekolah dapat menumbuhkan inspirasi dan berkomitmen dalam mewujudkan itu secara realistis sesuai dengan harapan warga di sekitar. Terima kasih. Dari Desi, kesimpulannya silakan. Kesimpulan dari saya yaitu visinya terwujudnya siswa yang cerdas, berkarakter, berpotensi, cinta lingkungan, dan berakhlak. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di sini saya berusaha menyimpulkan ya, visinya yaitu berharap siswa-siswi yang bertakwa, berkarakter, cerdas, dan cinta lingkungan. Terima kasih Bu. Sekali lagi dari Tuhan. Baik, kalau menurut saya visi untuk semuanya yaitu menciptakan siswa-siswi yang unggul dan kompetensi dalam akhlak, pengetahuan, dan adab. Terima kasih. Terima kasih buat Ibu semua. Sekali lagi beri aplaus untuk kita semua. Ya Bapak Ibu, terima kasih sekali karena semua sudah menyimpulkan ya. Oh, Bu Desi mau tepuk semangat dulu. Bu, izin diberikan Bu. Ya, oke. Minta semangat katanya. Tepuk semangat. Semangat. Ya, semangat pagi buat kita semua. Nah, jadi Bapak Ibu terima kasih dari teman-teman tadi sudah menyimpulkan seperti apa setelah menggabungkan, mengcombine antara pendapat satu sama lain. Jadi semuanya bagus, mempunyai visi yang bagus, tinggal kita nanti buat satu visi yang kuat, ya, visi yang kuat yang memang kita bentuk dari hasil diskusi kita hari ini. Andai pun nanti akan ada mungkin sambil berjalan Bu perubahan, oke Bu ya. Iya, minimal kita belajar merumuskan visi dulu. Nanti ke depan kita bikin visi yang lebih bagus lagi, ya. Nah, jadi kita belajar di sini rupanya cara membentuk visi misi itu. Kalau yang sebelumnya kan kita tahu sudah terpapang Bu di apa namanya? Ya, papan data sudah ada. Jadi itu visi sekolah kita ya maksudnya. Nah ini kita puas karena kita benar berangkat dari keinginan kita ya, berangkat dari apa yang kita impikan untuk sekolah kita. Kita mau memimpikan sekolah yang bagaimana, kita mau memimpikan murid-murid kita yang seperti apa. Nah kalau kita simpulkan dari beberapa kesimpulan visi Bapak Ibu semua, itu semuanya mengacu pada karakter. Memang untuk pembelajaran yang diharapkan di era sekarang ini, kita memang harus mengacu pada pendidikan yang berkarakter yang ada di profil pelajar Pancasila seperti visi Pak Hari. Visi Pak Hari kebetulan sama dengan visi saya di Guru Penggerak. Jadi
bagaimana kalau kita simpulkan dari punya Pak Hari, punya Bu Desi, ya, punya Bu Ulan, dan dengan Bapak Ibu semuanya, kita bisa simpulkan secara sederhana, tetapi seolah menjadi kekuatan kita akan berangkat untuk mencapai visi sekolah kita. Terwujudnya peserta didik yang berkarakter, karena tadi pembahasannya berkarakter semua, ya. Kemudian kata Pak Ari, sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Bagaimana Bapak Ibu? Atau ada tambahan lain? Boleh? Ini tadi sudah ketemu benang merahnya, saya tarik dari sini. Seperti itu, jadi tinggal Bapak Ibu mau ditambahkan atau dikurangi silakan. Jadi terwujudnya peserta didik yang berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Masih ada tambahan Pak Ari? Apa mau ditambah? Boleh? Bapak Ibu mau ditambah? Tambah apa? Berbudi, berakhlak mulia, dia sudah masuk di karakter. Sudah masuk di karakter. Jadi makanya karakter itu kita sebutkan dari tadi di sini banyak sekali karakter yang sudah kita bahas dari awal tadi, munculnya lebih dominan pada karakter. Artinya yang malah kita usung adalah membentuk karakter siswa-siswi kita di sini. Jadi untuk sederhana aja kita ambil kesimpulan dari visi kita, dari yang apa sudah Bapak Ibu tuliskan, itu adalah terwujudnya peserta didik yang berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah sekarang, saya ingin menayangkan atau mengingatkan kembali visi sekolah kita. Bisa nggak Pak? Kita akan lihat sama-sama visi sekolah kita yang sudah ada di dokumen sekolah. Kemudian kita akan selaraskan dengan apa yang sudah kita diskusikan. Apakah sudah sama atau belum dengan yang kita cita-citakan. Oke Bapak Ibu, sambil menunggu sedang dioperasikan ya supaya pas, kita ngobrol sedikit tentang masih sambil diminum ya, sambil diminum, sambil divaksin. Terlalu semangat nih sampai lupa. Jadi dari sekian banyak impian Bapak Ibu yang sudah tertulis di sini, saya yakin nanti di benak Bapak Ibu masih banyak sekali impian-impian yang belum Bapak Ibu sampaikan di sini. Nanti kedepannya kita sudah punya konsep ya, sudah punya cara, strategi bagaimana nanti menyusun visi sekolah itu seperti apa. Bapak Ibu senang tidak dilibatkan dalam pembuatan visi sekolah? Saya senang karena kita ini organnya ya, yang akan menggerakkan sistemnya kita ini. Jadi kita merasa benar-benar kita ada bagian di sekolah ini, seperti itu. Nah, jadi dari yang Bapak Ibu tulis tadi di sini tentang visi, harapan kita kan dari tadi memimpikan murid siswi kita harus seperti apa, yang seperti apa. Nah, itu pun tidak luput berangkat atau didahului dengan kita terlebih dahulu dari perilaku kita, dari perubahan-perubahan apa yang harus kita lakukan sebelum memimpikan visi itu terwujud. Nah, jadi dari yang sudah Bapak Ibu inginkan di siswa tersebut, kita pun harus juga membuat perubahan perubahan tipis-tipis lah, karena semua butuh proses ya. Kita akan bangkit dari setelah pembuatan visi ini, kita akan bersama-sama berkolaborasi untuk mewujudkan visi sekolah yang sudah kita harapkan bersama. Tentunya kita nanti akan memperbaiki pula bagaimana pertama itu yaitu SDM-nya. SDM itu adalah kita ya Bapak Ibu ya. Kita sebagai medianya anak-anak ya.
kalau kita ingin sama-sama nanti kita akan membuat seperti ini ya. Ini sudah komunitas kita sudah memiliki komunitas kecil lah ya di sekolah kita. Di sini nanti kita bisa sharing, tidak harus formal seperti ini ya Bapak Ibu. Nanti kita bisa sambil jalan saja buat berkolaborasi. Baik, daripada diam sunyi-senyap, izin ngobrol saja. Kira-kira saya ingin dengar langsung dari Bapak Ibu pada kegiatan siang hari ini yang sedang kita laksanakan. Itu menurut Bapak Ibu seberapa besar manfaat yang sudah didapat? Ada Bapak Ibu yang mau menyampaikan? Mumpung di sini ada Ibu Bumi yang akan setia 6 bulan ke depan mendampingi kita, membantu kita. Ini jarang-jarang loh Bapak Ibu. Kita kalau itu kan harus mendatangkan narasumber ya untuk perubahannya. Mungkin masih butuh ini lagi, butuh komunikasi lagi. Dan ini kita kejatuhan bulan yang langsung diberikan oleh kementerian bahwa ada seorang yang akan benar-benar membantu kita, mendampingi kita, membersamai kita sampai 6 bulan ke depan untuk perubahan yang ada di sekolah kita. Nah jadi silakan, saya ingin sekali dengar, mungkin Ibu juga ingin dengar ya Bu ya, bagaimana sejauh apa pemanfaatan kegiatan kita di siang hari ini. Bisa diwakilkan dengan siapa? Bu San? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Curhat ini Ibu. Syukur alhamdulillah ini Ibu, berkat ada kegiatan seperti ini yang tadinya boleh dikatakan buta ya, tahu tapi tidak melaksanakan langsung, belajar tapi tidak. Ini Bu, ini bersyukur sekali Bu, sehingga kami dibimbing sehingga ngerti. Justru yang terpenting di sini menimbulkan ini Bu di hati ini, oh ini loh yang harus dicapai. Jadi memunculkan ya Bu, yang tadinya hanya seperti bayang-bayang, sekarang justru membangkitkan kita jadi semangat Bu dengan belajarnya, menentukan visi untuk sekolah kita. Begitu menurut saya. Untuk yang lain mungkin Ari. Baik, terima kasih atas waktunya. Ya, mungkin lebih lebih kurang sama dengan Bu Sam ya. Selama ini tentang perumusan visi, misi dan tujuan. Ya kita tahu sebenarnya kalau di kuesioner itu sebenarnya ada pertanyaan, apakah Anda terlibat dalam perumusan ini? Gitu kan. Ya terlibat. Ya, karena kita sudah meskipun tidak terlibat, setidaknya kita di situ membaca di dokumen 1. Ya karena mungkin emang seharusnya ketika waktu jeda libur sekolah mungkin ya, seharusnya kita di situ merumuskan visi itu bersama-sama. Kayak 1, 2, 3 hari gitu. Mungkin itu karena mungkin kurangnya komunikasi dari kita keluarga di sini, karena juga kita mungkin taunya visi misinya itu sudah terpampang di situ. Kita mungkin mau mungkin kurang saling mengingatkan juga seperti itu ya. Intinya mungkin kurang komunikasi itu aja. Juga saya dengan adanya ini sangat-sangat berterima kasih. Dengan adanya ini jadi kita tahu ternyata seharusnya seperti ini perumusannya. Jadi dari berbagai macam pendapat, apa yang kita inginkan dari sekolah ini kita gabungkan menjadi satu, menjadi visi sekolah kita. Itu mungkin seperti itu. Ya mungkin dari saya cukup itu Bu Tuti, Bu Pendamping. Terima kasih. Terima kasih atas untuk Bapak Ibu
yakin Bapak Ibu yang lain sama ya. Bagaimana kemanfaatan kegiatan ini buat kita semua, karena kita memang dalam satu keluarga, jadi paham apa yang menjadi kebutuhan kita. Nah, terus benar apa yang disampaikan Pak Hari. Sebenarnya kita sudah ngisi kuesioner ya. Di situ ada pertanyaan keterlibatan kita dalam visi. Nanti kalau kita nggak klik visi, ya senjata makan Tuhan, gitu kan. Jadi kita checklist visi tanpa kita ketahui seperti apa visi yang akan dibawa oleh sekolah ini. Lebih tahu lagi Pak, operatornya Pak. Iya, karena terima dalam muatan dokumen 1. Ya, oke. Nah itulah Bapak Ibu, ini jadi bahan evaluasi kita bersama. Bahwa setelah ini kita mulai sedikit-sedikit saja lah, tipis-tipis saja, memulai dengan perubahan bersama ya. Jadi saya mengajak Bapak Ibu, terutama saya memang benar-benar ingin belajar dari nol, yang benar-benar kita tidak tahu, sama-sama tidak tahu, atau bahkan ada yang tahu bisa saling memberi tahu. Kita akan nomor 1 jalin kolaborasi dulu Bapak Ibu. Kita akan sering sharing seperti ini, bagaimana membuat perubahan-perubahan di sekolah kita, ya. Nah nanti setelah ini nanti tidak cukup di sini saja. Kita akan masih ada kegiatan nanti dalam berkomunitas khususnya di sekolah kita, yaitu tentang bagaimana impian kita tadi bisa terwujud. Harus dimulai dari mana? Harus dimulai dari gurunya dulu ya. Gurunya pun harus juga tidak diam saja, tetapi harus tetap mengembangkan dirinya juga. Mengembangkan diri dalam arti apa? Mengikuti komunitas. Ya seperti di sini sudah ada Bu Desta sudah aktif dalam komunitas KKJ ya. Bu Desta sudah mewakili sekolah kami, karena saya memang dari kepengurusan gitu. Nah kemudian ini nanti tidak harus menunggu dari Gusek. Biasanya kan setelah dari kecamatan Gusek. Jadi kita nanti bisa dari sekolah kita sendiri dulu. Kita berkomunitas dengan sekolah kita sendiri dulu, baru nanti kita gabung dengan ekosistem pendidikan yang lainnya, mungkin di Gusek, KKG gitu. Nah Bapak Ibu, di sini tadi Bapak Ibu sudah kita simpulkan sama-sama bahwa dari apa yang sudah kita simpulkan, visi yang kita tuliskan di situ, akhirnya menemukan satu visi, yaitu terwujudnya peserta didik ya berkarakter sesuai dengan profil Pancasila. Nah sekarang kita akan flashback Bapak Ibu. Kita akan flashback menyelaraskan visi sekolah kita yang sudah ada dengan visi yang barusan kita rumuskan bersama. Kira-kira sama tidak isinya dengan visi yang sudah ada di sekolah kita? Saya bacakan visi yang ada di sekolah UPT SD Negeri 1 Bumiarum. Terwujudnya peserta didik yang cerdas, terampil, dan berperilaku baik berdasarkan IMTA. Punya kita tadi, terwujudnya peserta didik yang berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Berkarakter itu luas sekali. Berkarakter itu luas sekali. Di situ ada kemandirian, ada siswa yang mandiri, yang reflektif, yang kreatif, inovasi, ya, yang inovatif, terus berakhlak mulia masuk ke situ juga. Nah, ada gotong royong. Nah, jadi luas. Kalau sudah masuk dalam satu karakter, berarti PR kita banyak. Kita mengimpikan siswa-siswa kita masuk dalam karakter itu tadi. Karakter yang tentunya sesuai dengan profil pelajaran Pancasila. Sekarang coba Bapak Ibu perhatikan visi yang sudah ada di sekolah kita. Sama tidak kira-kira Bapak Ibu? Selaras tidak dengan visi yang sudah kita rumuskan bersama tadi? Masih ada kata jauh atau sama? Menurut Bapak Ibu gimana? Gimana betulnya? Sedikit ada gimana ya? Judul dari ininya paling Ibu ya, terwujudnya peserta didik. Iya, beda kata-kata. Di sini lebih ke cerdas ya, kalau terampil itu sudah ada, dan berperilaku baik sudah masuk di akhlak ya, atau budi pekerti ya, berdasarkan IMTA. Nah, cuman bagus juga. Tetapi kan kita sekarang memang sudah akan merubah bahwa pembelajaran kita mengacu pada profil pelajar Pancasila ya. Kita akan mengarah bahwa anak menuju itu. Nah, jadi keselarasan Bu, visi yang sudah kami diskusikan tadi dengan visi yang sudah ada di sekolah SD kita ini sudah nyaris sama ya. Mungkin memang yang beda itu adalah proses pembuatannya Bu. Ya, kalau ini langsung dari hati kami semua Bu, dari impian kami, dari curhatan kami, dari keinginan kami. Jadi kalau visi itu berangkat dari angan-angan kita itu, pada saat tercapai kita akan merasa puas. Tetapi kalau kita belum punya visi, tapi visi itu tercapai, artinya
beda kepuasannya karena memang bukan kita ya, bukan itu yang kita harapkan dengan bahasanya seperti itu, walaupun ini tetap baik. Bapak Ibu, sepertinya itu saya bisa mengantarkan diskusi pada siang hari ini dari tadi awal pembuatan visi. Sekarang sudah tergambar ya oleh Bapak Ibu bagaimana sih visi itu. Seperti yang cita-cita, pokoknya paling sederhana cerita tentang cita-cita dengan PD-nya kita percaya diri mau jadi dokter, mau jadi tentara, padahal kita belum tahu itu tercapai atau tidak. Uji contohnya kalau saya jauh, saya cita-citanya dulu kalau ditanya mau jadi polwan, sekarang alhamdulillah jadi guru. Nah seperti itu, jadi kita tidak tahu, tinggal bagaimana kita berkonsisten mengikuti prosesnya dalam mencapai visi tersebut. Demikian yang bisa saya sampaikan di diskusi siang hari ini. Saya mohon izin kepada Ibu Bu Binawanti nanti untuk memberi penguatan dari apa yang sudah kita diskusikan bersama supaya menjadi titik terang. Gitu saja dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ibu Tuti Handayani yang sudah memimpin diskusi dengan sangat baik, mengajak teman-teman semua untuk merumuskan visi. Ya demikian Bapak Ibu, sebenarnya visi itu juga bisa ditinjau setiap tahun ajaran barangkali ya, apakah masih relevan atau sudah harus dirumuskan kembali. Sama aja dengan cita-cita anak-anak kan ya, yang awalnya bercita-cita jadi dokter, ternyata setelah duduk di bangku SMP atau SMA berubah lagi, enggak lah aku nggak mau jadi dokter, aku mau jadi apa lagi gitu ya. Nah sama cita-cita kita untuk murid kita juga barangkali ada perubahan. Baik Bapak Ibu, ada satu diskusi lagi sebenarnya, mungkin butuh waktu sekitar 13 menit aja ya Bapak Ibu, mohon kesediaannya. Jadi dari visi yang sudah Bapak Ibu rumuskan, sebenarnya yang dilakukan oleh Bapak Ibu itu sangat baik. Kemudian kebetulan visinya memang sudah selaras dengan yang ada. Nah, tinggal untuk mewujudkan visi itu kan ada kegiatan, ada program untuk mewujudkan visi. Nah, adakah dari program-program yang selama ini sudah Bapak Ibu lakukan di sekolah ini, adakah inisiatif kegiatan baru? Nah, ini dia yang bisa dilakukan supaya cita-cita atau visinya itu tercapai. Saya sudah mendengar dari Bu Tuti ya bahwa di sekolah ini contohnya karena berdasarkan imtak ya, ada kegiatan di setiap hari Jumat. Itu sudah sangat bagus. Tetapi mungkin Bapak Ibu sebenarnya sudah mengangan-angankan harus sih kita buat program ini gitu supaya visinya tercapai. Nah, adakah di antara Bapak Ibu yang memiliki inisiatif gitu? Monggo bisa dibantu betul. Baik, terima kasih Ibu. Jadi yang dimaksud dengan Ibu Bumi barusan, kita kan sudah membuat visi ya, dan alhamdulillah selaras dengan visi yang sudah ada. Nah, tinggal sekarang prakarsanya ya Bu, demikian. Prakarsa itu ini loh Bapak Ibu, upaya tindakan yang bisa dilakukan dengan melakukan pembiasaan positif yang bisa membantu untuk mewujudkan visi kita. Contohnya, sekolah kita sudah memiliki program pembiasaan Ibu. Kita memiliki 4 Jumat Bu. Ya. Jumat yang pertama kita ada Jumat religi. Di situ lebih dikoordinatori oleh guru agama, tetapi berkolaborasi dengan guru kelas dan yang lainnya. Jadi di situ ada kegiatan dakwah, ada kegiatan bimbingan Al-Quran yang memang belum masih kurang, itu ada dari guru agamanya. Kemudian ada melakukan sholat duha bersama. Kalau sholat duha yang bersama itu dilakukannya dalam di Jumat religi, tetapi ada juga pembiasaan dari kelas lain yang memang kebetulan jamnya guru agama itu mereka diajak sholat duha bersama, itu ada pembiasaannya. Nah kemudian setelah itu ada lagi Jumat sehat, ya Jumat sehat, ya Jumat sehat, Jumat berbagi,
Jumat lagi Bapak Ibu, apa lagi? Religi, Jumat sehat, bersih ya. Dan kami ada berbagi Bu. Berbagi itu dari siswa ya, dari siswa, dan itu kami sudah berkoordinasi dengan wali murid ya. Jadi setiap penyampaian ada program kami memang sampaikan pada saat rapat komite. Nah kemudian disitulah anak-anak bisa berbagi apapun bentuknya ya. Nah kita membiasakan dari hal-hal positif. Nah dari keempat pembiasaan yang sudah kita lakukan bersama di sekolah ini, kira-kira Bapak Ibu adakah memiliki pembiasaan baru, pembiasaan positif yang akan kita lakukan nanti, akan kita tindak lanjuti? Coba silakan Bapak Ibu yang memiliki atau punya angan-angan menambahkan pembiasaan-pembiasaan apa. Terus termasuk ada Bu, kalau tanpa kita sebutkan juga, kita sudah menerapkan pembiasaan 5S ya. Ada salam, senyum, sapa, nah seperti itu. Sudah. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain, silakan. Bagaimana dengan keterlibatan orang tua untuk pendampingan anak-anak saat belajar? Apakah sudah ada program misalnya? Kan seringkali orang tua menyerahkan 100% belajarnya anak-anak itu hanya di sekolah. Nah, apakah sekolah ini juga sudah membuat kegiatan atau juga program supaya orang tua juga memiliki kepedulian terhadap perkembangan belajar mereka? Misalnya dengan buku penghubung mungkin belum. Dalam? Oh ya, bisa juga dengan WA group. Jadi ibu-ibu sebagai guru kelas mengingatkan orang tuanya, Bapak Ibu misalnya ya nanti anak-anak punya tugas begini, tolong dibantu. Oke, sudah ada berarti ya. Baik. Kemudian apakah juga kan ada Jumat kelima ya ibu-ibu? Mungkin itu bisa digunakan untuk Jumat literasi. Jadi di mana semua siswa saat Jumat kelima itu kan paling 3 bulan sekali ya bisa melakukan kegiatan membaca bersama, atau mungkin dari yang dibaca anak-anak diminta untuk menceritakan kembali apa yang dibaca. Ya bukunya buku yang ringan-ringan aja, misalnya buku dongeng, buku apa ya, majalah-majalah bobo dulu itu kan banyak cerita-ceritanya gitu. Jadi ini pembiasaan, mungkin 3 bulan sekali Bu Tuti bisa begitu. Itu mungkin. Oh gimana mungkin? Ya itu Masya Allah, itu masukan luar biasa Ibu. Ya Ibu ya, terima kasih. Benar sekali ya, kita memang perlu menumbuhkan kegiatan literasi yang memang sekarang sudah sejak Covid Bu. Sejak Covid itu perpusnya nggak laris. Iya, sejak Covid karena memang sejak itu memang sudah tidak lagi anaknya tadinya kalau istirahat duduk gitu ya dulu ya masih seperti itu. Sekarang minat bacanya sudah minim. Jadi mungkin perlu itu Bu, cara menumbuhkannya. Yang minat bacanya sudah minim, yang kita ketahui bersama kan anak-anak minat bacanya sudah tidak seperti dulu lagi ya sebelum Covid itu. Nah jadi bisa Bu, itu bisa jadi masukan buat pembiasaan kami Bu di Jumat kelima ya. Jadi gimana? Sekarang ini ya mau seperti apa nanti cara yang digunakan? Apakah nanti mau saya minta saran Bapak Ibu ya. Jadi apa mau kan kalau nggak mungkin tuh kalau satu perpus semua kan sempit kan. Nah apakah kita seperti yang Jumat religi itu anak-anak bawa tikar di depan itu, apa kita sediakan tempat, terus anak-anak membaca bersama, kemudian nanti seperti Bu Bumi sampaikan tadi dalam satu anak atau beberapa anak bisa menyampaikan apa yang sudah dia baca, dan untuk bacanya pun tidak harus yang berat-berat ya Bu ya, mungkin lebih tertarik anak kan dongeng tuh ya gitu. Bagaimana Bapak Ibu? Coba kita ada nggak bayangan konsep seperti apa nanti konsepnya? Kalau kita akan menambahkan pembiasaan itu di Jumat kelima. Gimana Bu? Kira-kira Bu? Mungkin ini ya, di kelas masing-masing, terus kita kasih ini yang berarti kita kasih Oh di kelasnya ya. Iya. biar nggak kalau masuk kelas itu kan agak terkendali. Karena juga nggak langsung musik ya, bisa di luar gitu ya. Jadi
kita pelaksanaannya di sekolah kita, di kelas kita masing-masing ya, didampingi oleh guru kelasnya. Nah itu nanti kita masukkan di Jumat terakhir ya, Jumat terakhir. Nah terus kemudian nanti biar nggak berjubel juga, itu nanti mereka berantakan semua berjubel kan, mereka kalau langsung masuk semua. Kita arahkan dari kelas rendah dulu. Yuk, kalau udah kelas 1 sudah, kelas 2 ambil buku kembali ke kelas, ambil buku kembali ke kelas, seperti itu ya. Oh gitu saja, jadi bukan anak yang milih gitu ya. Jadi kita ambilkan aja, disediakan di. Oh boleh, lebih efektif ya Bu ya. Enggak nanti enggak semeraut. Oke, Fik ya. Fik ya. Ya. Baik Bu, terima kasih nih sarannya. Jadi akan ada penambahan pembiasaan berikutnya di Jumat kelima, yaitu literasi. Nanti kami akan coba setelah kita sekarang udah minggu berapa ya? Jumat keberapa ya? Oktober kayaknya ada Jumat kelima deh. Iya. Oh, berarti kita bisa coba besok Bu. Kita bisa coba Jumat besok. Kita bisa coba Jumat besok. Konsepnya seperti tadi. Ya nanti kita akan ini lagi briefing lagi itu akan dilaksanakan. Ya Bu, baik Bu, terima kasih. Adakah yang lain? Nanti kalau nggak kebagian Jumat 5 ya nggak apa-apa pakai hari yang lain gitu kan Ibu ya. Mungkin nggak? Ya inilah pembiasaan yang memang tidak harus diperlukan dalam satu hari kegiatan itu. Mungkin ini seperti tadi kan 5S kan bisa kita laksanakan setiap hari, bertemu dengan siswa, salam sapa senyum, itu kan bisa, tidak harus menggunakan hari tertentu gitu. Ada Bapak Ibu saran lain? Mungkin sementara itu dulu, kita akan melakukan perubahan tipis-tipis ya Bu. Terima kasih masukannya Ibu, silakan. Oktober nggak ada ya? Iya, iya. Nggak apa-apa, nggak harus setiap bulan Bu, tetapi memanfaatkan minggu kelima supaya lebih variatif. Baik Bapak Ibu, nanti silakan ya, mungkin dalam perjalanan selama berjalannya tahun pelajaran ini ada ide-ide yang bisa disampaikan, didiskusikan bersama untuk mencapai visi dari sekolah ini. Ya, misalnya kalau melihat anak-anak misalnya sudah mulai jenuh belajarnya, berarti ayo ada program bagaimana cara membuat pembelajaran di kelas lebih menyenangkan. Bapak Ibu yang memiliki pengalaman bisa belajar dengan menyenangkan, bisa sharing, mungkin belajar sambil bermain bisa, atau menggunakan media yang ada di sekitar kita sekolah bisa dimanfaatkan supaya mereka belajar lebih senang gitu. Bisa sih sebenarnya program-program itu udah prakarsa, itu namanya prakarsa perubahan. Iya, marketing. Nah, itu juga kan salah satu kolaborasi juga dengan orang tua. Karena banyak sekolah seperti di sekolah saya aja di SMA, orang tua itu hanya terlibat pada saat rapat komite. Selain itu juga mereka tidak terlibat. Padahal saya sendiri berangan-angan sih orang tua, monggo Ibu. Orang tua itu bisa dilibatkan, misalnya mereka orang tua itu kan punya latar belakang yang berbeda-beda, pekerjaan misalnya. Bisa loh suatu waktu orang tuanya yang petani dihadirkan di kelas untuk menceritakan pengalamannya menjadi petani gitu. Gitu. Kemudian apalagi ya, orang tuanya yang misalnya pedagang bisa kok diberi waktu untuk menceritakan pengalamannya di kelas sebagai pedagang gitu. Bisa Bu, saya aja kepingin banget tuh. Tapi kalau di sekolah kami di MPLS memang mengundang beberapa narasumber dan kebanyakan dari orang tua siswa gitu. Jadi mereka menceritakan pengalamannya menjadi wartawan misalnya, atau menjadi polisi, menjadi tenaga kesehatan gitu. Mungkin sekolah ini bisa ya, ya nggak harus sering-sering, misalnya 1 tahun 2 kali atau 1 kali udah cukup. Jadi
orang tua juga merasa memiliki sekolah ini. Oh ya, aku kok jadi dilibatkan gitu. Kayaknya lebih menyenangkan. Nah, demikian Bapak Ibu, mungkin diskusinya cukup. Terima kasih banyak. Bapak Ibu sudah sangat antusias mengikuti diskusi ini. Saya berharap, bahkan kita semua berharap sekolah di SD Negeri 1 Buniarum ini semakin baik. Ya, ke depan akan menjadi sekolah yang luar biasa ya, karena memiliki guru-guru yang juga luar biasa. Keren Bapak Ibu, aplaus untuk kita semuanya. Ya. Cukup ya itu. Baik, terima kasih Bapak Ibu hebat, Bapak Ibu guru hebat yang ada di sini, serta Ibu Bumi yang luar biasa sudah mendampingi kami dengan lembut. Kata Bu Ulan, Bu Bumi punya karakter yang lembut gitu. Jadi enak kita menerimanya ya. Dan andal sekali kita masih punya banyak kesempatan ke depan ya untuk Ibu bisa membersamai kami ya, untuk melakukan pendampingan, terutama saya Ibu. Saya juga sudah terima kasih sekali ya, apalagi dengan perhatian Ibu mengingatkan tugas-tugas saya yang mungkin saya lalai, tidak tepat waktu gitu. Jadi inilah tadi Bapak Ibu diskusi siang hari ini yang sudah kita lalui bersama. Banyak sekali manfaat ya yang sudah kita dapatkan, dari ketidaktahuan hingga menjadi bisa sama-sama merumuskan visi. Dan mungkin harapan saya ke depan kita akan tetap solid dalam berkolaborasi untuk membuat perubahan-perubahan yang ada di sekolah kita. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kerjasamanya. Setelah ini Ibu mohon izin kita foto bersama dulu ya. Saya yakin ini nanti suatu saat dibutuhkan pada saat kami membuat dokumen-dokumen sekolah, bahwa kita memang sudah mulai melakukan perubahan ya Bu ya, dengan cara seperti ini, coach sharing ya. Ini sangat membantu sekali karena memang kebetulan sesuai sekali dengan apa yang kita butuhkan Bu. Itu saja. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini juga dokumen untuk akreditasi sekolah. Iya, betul. Kalau yang sampai tadi Kak,